Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Asnawi. This video is about chapter 7, materi My uncle is a zookeeper and I always get up late on Sundays. Video kali ini tentang pelajaran materi My uncle is a zookeeper and I always get up late on Sundays, bab 7 di buku When English Rings a Bell dan English on Sky kelas 8. Ya, untuk yang di When English Rings a Bell itu di halaman 85 dan di buku English on Sky itu di halaman 113. Ini adalah kombinasi dua buku tapi tetap materinya sama. Oke, kita langsung saja. Nah, di chapter 7 ini kita akan memfokuskan di grammar simple present tense. Ya, karena kita akan mempelajari to communicate stage and events that happen routinely or as a general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyatakan sesuatu atau menceritakan sesuatu dan kejadian yang terjadi secara rutin atau sebagai fakta atau kebenaran umum, general truth. In order to appreciate the nature, agar supaya kita bisa menghargai alam, to show our pride in something, menunjukkan kebanggaan kita terhadap sesuatu, or to give good and bad sample, untuk memberikan contoh yang baik dan yang buruk. Oke, langsung kita. Nah, di buku When English Rings a Bell itu ada materi seperti ini. Ada elephant, tigers, bears, and monkeys. Ini adalah general truth, ya, kebenaran yang umum atau fakta lah. Nah, tapi saya akan mengambil yang satu saja tentang elephant. Ini adalah bagian dari simple present tense karena menyatakan simple present general truth itu harus menggunakan simple present tense. Ya. Kita coba baca bareng-bareng ya. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Yang artinya gajah merupakan hewan darat terberat. Gajah juga cerdas dan memiliki daya ingat yang bagus. Sebagian besar hidup di Afrika dan Asia, seperti di Lampung. Gajah menggunakan belalai panjangnya hampir seperti lengan untuk menaruh makanan dan air ke dalam mulutnya. Makanannya adalah rumput dan tanaman. Nah, ini menggunakan rumus apa? Rumus simple present tense karena ini merupakan general truth. Ya, kebenaran yang umum atau fakta. Jadi pastinya harus menggunakan tenses simple present. Oke. Nah, untuk simple present itu we use simple present tense in habits or daily activities, ya. Habits or daily activities, repeated action or events, general truth, instruction or direction, fixed arrangement, and with future contraction. Nah, kita fokuskan di ini ya, dua nih ya, habits or daily activity dan general truth. Karena kalau membahas semuanya itu malah kita terlalu fokus terhadap simple present tense-nya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, simple present tense itu dibagi dua, bentuk verbal dan nominal. Apa sih verbal dan nominal itu? Nah, untuk verbal itu tenses yang terdapat kata kerjanya seperti ini. Untuk bentuk positifnya subject plus verb one, ini ada s-nya, s dan s, ini nanti penjelasannya, plus object. Untuk negatifnya subject plus don't or doesn't plus verb one plus object. Nah, verb satunya kan sudah tidak ada s-nya ya. Ya, oke. Ya, untuk interrogatif atau progressive do or just plus subject plus verb one plus object. Nah, jadi ini adalah verbal karena terdapat kata kerjanya. Sedangkan untuk nominal itu pastinya nominal berarti tidak ada kata kerjanya. Seperti apa? Untuk positifnya subject plus to be plus adjective or adverb, kata sifat atau kata keterangan. Atau negatifnya subject plus to be plus not plus adjective adverb, dan interrogatif adalah to be plus subject dan adjective or adverb. Nah, to be ini adalah is, am, are. Ini bentuk present ya. To be-nya adalah is, am, are. Ini sudah tahu pastinya ya. Is itu digunakan untuk subjek apa, am untuk apa, are untuk apa. Oke, kita lanjut. Nah, kita khususkan verbal dulu. Bentuk verbal kita ambil rumus yang positif dulu ya. Subject plus verb one, es plus object.
Contohnya seperti apa? Ini perhatikan, ini ada yang saya besarkan huruf go. Ini adalah verb ya. Go bentuk pertama. I go to school every day. You go to school every day. We go to school every day. Ini masih sama ya. I, you, we pakai verb one tanpa ada es atau nya ya. Go, go, go ini ya. Kemudian they go to school every day. Ya, tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan di es atau s. Oke, kemudian ini she goes to school every day. Nah, ini sudah ada perubahan. He goes to school every day. Andi goes to school every day. It works. Nah, perhatikan. Jadi, apabila untuk subjeknya I, you, we, they itu menggunakan verb one, tidak ada penambahan es atau s. Ya. Jadi untuk subjek she, he atau nama orang tunggal ya. Dan it ini pengganti benda atau hewan ya, yang tunggal pastinya. Menggunakan verb satu ditambahin es atau es. Nah, bagaimana cara kita? Kapan sih kita menggunakan es atau s? Penjelasannya berikut ini. Nah, bentuk kata kerja yang es atau es. Yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran o, ya, kata kerja yang berakhiran o atau ch atau sh atau x atau z itu ditambahkan es. Misal seperti ini. Go menjadi goes, ya. Catch menjadi catches. Ini kan ch ini. Ya, ini kan CH, ya. Kemudian wash nih SH, ya, masuk SH ya, berarti washes ditambahin S. Kiss, ya, S berarti kisses. Box ini kata benda sebenarnya, boxes. Sebenarnya untuk kata benda single ke plural itu pembentukannya itu sama dengan kata kerja ini. Ya, ini cuma noun, ini adalah noun ya, kata benda ini. Fixes, huruf X. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan dan ada y-nya, nah, seperti ini ya. Hilangkan y dan tambahkan ies. Ya, seperti ini. Carry. Ini kan konsonan ini r ini. Ada y-nya setelah itu. Jadi y-nya hilangkan, baru ditambah ies. Study, D ini kan ada konsonan, ada Y-nya, jadi Y-nya hilangkan diganti IES, studies. Worry, ini R ini adalah konsonan, ada Y-nya berarti worries. Sedangkan Mary sama juga marries. Ya, paham ya? Oke. Sekarang yang ketiga, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal dan ada Y-nya cukup ditambah ES. Nah, beda sama ini ya. Beda sama yang ini. Ini kan konsonan, sedangkan ini ada vokal terus ada y-nya seperti ini. Play, ini kan a, vowel ya. Ini adalah vokal, ada y-nya, jadi cuma ditambahin s saja. Jangan seperti ini. Plays, ini saya nggak pakai pulpen. Jangan seperti ini. Plays, salah ya. Play, jadi play. Say, cukup dikasih s saja. Enjoy, cukup dikasih S saja, ya, paham ya di sini? Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan ini adalah gambar orang yang baru bangun tidur. Wake up, ya. Ini adalah wake up. Ini rutinitas berarti ya. Wake up berarti menggunakan verb satu. Wake up. Kalau kita gunakan dalam kalimat, misal seperti ini. I wake up at 4:45 a.m. Ya, I wake up at 4:45 a.m. Berarti menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Ini normal masih ya. Dengan ini she wakes up at 4:45 a.m. Ini sudah ada s-nya. Kenapa? Karena ini subjeknya seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal. Wakes up. Misal ini nama orang. Khadijah wakes up at 4:45 a.m. Ya, jadi ada perubahan di kata kerjanya. Karena ini adalah daily activities ya. Jadi menyatakan daily activities itu harus menggunakan simple present tense. Oke, kita lanjut. Ini ada yang lagi doa atau sholat lah. Ya. Oke, kalimatnya. They pray 5 times a day. Mereka, ini kan dua orang ya. Mereka sholat 5 kali sehari. They pray 5 times a day. He prays 5 times a day. Nah, dia tunggal kan, dia untuk laki-laki, jadi ada s-nya. He prays 5 times a day. Nurul prays 5 times a day.
Ini nama orang perempuan singular ya, ada S-nya. Nurul prays 5 times a day. Ya, oke. Lanjut. Nah, contoh ini. He feeds the animal every day. Ini karena rutinitas ini. Jadi menggunakan present tense. Feeds ini bentuk verb 1, ada S-nya. Dia memberi makan binatang itu setiap hari. Kemudian ini, she prepares foods and drinks for the animal every morning. Nah, ini kan apa, rutinitas juga. Ini adverb of frequency ini. Setiap pagi. She prepare, menyiapkan, ada S-nya ya. Verb satunya kan prepare nih, ada S-nya karena subjeknya adalah she. She prepares foods and drink for the animal every morning. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk binatang setiap pagi. Ya, oke. Kemudian yang ini, they clean. Nah, verb 1 ya. They clean the animals cages every morning. Dia membersihkan kandang binatang setiap pagi. Ini sudah rutinitas. Kemudian ini, they wash the animals every day. Mereka memandikan binatang-binatang setiap hari. Kalau cuma satu orang, he berarti he washes. Berarti he washes the animals every day. Dia memandikan binatang setiap hari. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian she takes care of sick animals regularly. Dia merawat binatang yang sakit secara rutin. Regularly ya, secara rutin. Ini adalah adverb of frequency. Nanti ada contohnya berikutnya. Takes, verb satunya adalah take, ada S-nya di sini. Ya, she takes care of sick animals. Dia merawat binatang yang sakit secara rutin. Kemudian ini, he regularly repair the animal cage. Dia secara rutin memperbaiki kandang binatang. Boleh regular apa? Adverb of frequency bisa sebelum kata kerja atau di akhir kalimat juga bisa digunakan. He regularly, he sometimes boleh. Ya, he often boleh. Oke. Nah, kita menuju ke time sheet-nya. Bentuk waktunya untuk si present tense itu dibagi dua. Adverb of time dan adverb of frequency. Bentuk waktu dan bentuk frekuensi ini keseringan, maksudnya yang berulang-ulang, pengulangan, itu maksudnya seperti itu. Nah, adverb of time ini sering diletakkan atau digunakan di awal atau di akhir kalimat. Misal, dan untuk adverb of frequency sering diletakkan sebelum kata kerja atau setelah to be. Ya, kalau ini nominal sentence. Ya, contohnya seperti apa adverb of time? Every day, setiap hari, every week, every month, every year, every each, in the morning, ini adalah adverb of time, kata keterangan waktu ya. At 7, once, twice a day, 2 kali seminggu, 5 times a day, 5 kali sehari, here, there, ini adalah adverb of time. Nah, sedangkan untuk adverb of frequency, yang pengulangan atau keseringan itu always, selalu. As a rule, lazimnya, ever, pernah, seldom, jarang, often, sering, nowadays, pada waktu sekarang ya, once in a while, kadang-kadang ya, sometimes, kadang-kadang, frequently, sering, generally, umumnya, commonly, biasanya, normally, umumnya. Ya, ini adalah time signalnya untuk simple present tense. Sebenarnya masih banyak, tapi ini saya ambil contoh sedikit saja. Oke, sekarang kita ke soal. Ini sepertinya yang terakhir ya. Ini semuanya menggunakan simple present tense. Kita coba ini masuk bagian apa? General truth kah atau habit atau seperti apa? Yang A coba. I have a little brother. He is very active. He cannot sit still for a long time. He always moves or does something. He is calm only when he sleeps. Ini kira-kira masuk apa? Ya, kita artikan ya. Saya punya saudara laki-laki. Dia itu sangat aktif. Adik laki-laki lah, dia sangat aktif. Dia tuh nggak bisa duduk lama. Dia selalu berpindah-pindah dan harus melakukan sesuatu yang bergerak lah. Dan dia tuh kalem kalau dia lagi tidur ya. Jadi kira-kira ini masuk apa? Ya, oke. Kemudian yang B, kira masuk apa yang ini? Ini adalah masuk habits, ya, kebiasaan. Oke. Atau habits ya. Kemudian ini, a rainbow is a colorful semicircle that forms in the sky. It is actually a full circle of light. It looks semicircular because we see it from the ground. Nah, ini kira-kira masuk apa ini?
Ya, pelangi itu adalah sebuah lingkaran, separuh lingkaran, setengah lingkaran yang warna-warni yang terbentuk di langit. It is actually a full circle of light. Ini sebenarnya lingkarannya itu penuh, cahaya lingkarannya itu penuh. It's like symmetrical because we see from the ground. Kelihatan separuh itu karena kita melihatnya dari tanah, dari tanah. Jadi kelihatan seperti separuh. Sebenarnya itu full. Jadi kira-kira apa ini? Masuk apa? Nah, ini adalah masuk general truth, ya, fakta atau kebenaran yang secara umum. Oke, kemudian yang C. Savia's popularity makes some publishers contact her. They offer her to write books and publish them. She hasn't answered them yet. She wants to focus on the coming national exams. Ya, keterkenalannya, popularitasnya Savia itu membuat beberapa penerbit itu menghubungi dia. Mereka menawarkan untuk menulis buku dan mempublishnya. Tapi dia belum menjawabnya. Dia ingin fokus pada ujian nasional yang akan datang. Kira-kira apa ini? Masuk apa? Ini adalah masuk event atau kejadian waktu itu, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, my school is not very big. It is on various street. It has some classrooms, offices, a library, a science lab, and a small yard. Kira-kira masuk apa ini? Sekolah saya itu nggak sangat besar. Ada di Jalan Perwira. Ya, ada kelasnya, kantornya, perpustakaannya, lab IPA, dan halaman yang kecil. Ini masuk fixed arrangement, bentuk yang sudah teratur. Ya, seperti itu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi di chapter 7 ini. Ini masih part 1 ya, karena ini terlalu banyak di materi 7 ini. Semoga materi ini berguna buat kalian yang membutuhkan. Silakan kalian share apabila ini bermanfaat atau dirasa cocok untuk pelajaran kalian. Dan jangan lupa selalu kasih komentar ya. Apabila kalian ingin request materi, bisa nanti insya Allah saya buatkan. Dan jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Okay, I think that's all for this lesson. See you next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.